Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan diskusi tentang metodologi penelitian. Hari ini kita diskusikan tentang penerapan teori dan penelitian, kuantitatif dan kualitatif yang digabung atau mixed method. Sebelumnya kita sudah diskusi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Hari ini kita lanjutkan. Baik, tentu ada landasan filsafat yang mendasari bagaimana penelitian kombinasi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kita mengambil beberapa pendapat para ahli, Creswell tahun 2009, filsafat pragmatisme berpandangan katanya bahwa tidak memandang bahwa dunia ini bukan suatu kesatuan absolut. Yang pertama. Yang kedua, tidak hanya berpegang pada satu landasan filsafat dalam memandang realitas, tapi juga menggunakan kombinasi landasan filsafat, yaitu filsafat penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini dasar dari pendapat Creswell tahun 2009. Ini menjadikan tambahan wawasan kita, gitu ya. Dan kita lanjutkan bahwa pragmatisme adalah suatu pandangan dasar yang terkait dengan suatu tindakan, situasi, dan akibat daripada sebab akibat, begitu ya. Jadi tentu filsafat positivisme ini hal-hal yang luar biasa sumbangsi dalam ilmu pengetahuan yang khususnya tentang metodologi penelitian. Dan kalau kita kaitkan bagaimana kira-kira bentuk pragmatisme, cara bekerjanya, pemecahan masalahnya, tentu bagaimana cara pandang penelitian menggunakan semua metode yang mungkin dapat digunakan untuk memahami setiap masalah yang muncul, setiap masalah yang ada, setiap masalah yang dihadapi. Tentu kemampuan peneliti menjadi faktor penentu, begitu ya, menjadi faktor penentu berhasilnya penelitian dengan baik yang bisa diterima oleh masyarakat dunia akademik dan mungkin masyarakat umum yang ingin mengetahui hasil penelitian yang bisa dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Kita lanjutkan. Jadi metodologi penelitian ini kemarin kita sudah diskusikan tentang kuantitatif dan kualitatif. Tentu hari ini kita coba diskusikan tentang penggabungan keduanya, mixed method, yang ada sekuensial dan konkuren, gitu ya. Jadi ini yang menambahkan pengetahuan bagi kita yang akhir-akhir ini penelitian begitu berkembang bahwa penggunaan penelitian mixed method ini juga menjadi wawasan kita semakin lebar begitu, semakin hasil semakin baik. Ini adalah tambahan pengetahuan bagi kita yang ingin dan senang dan suka sekali dengan riset begitu ya, dengan riset. Nah, bagaimana kira-kira apa yang diharapkan, apa yang bisa kita lakukan gitu karena tentang penelitian-penelitian yang luar biasa. Tentu kita melihat bahwa metode penelitian ini kebutuhan bagian need to know, need to do, dan need to choose. Jadi betul-betul bagaimana kita memberikan sesuatu itu, menggambarkan sesuatu itu, hasilnya terlihat nyata begitu kan ya. Jadi penelitian itu adalah sumbangsi kita, sumbangsi siapapun yang melakukan penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Jadi wawasan-wawasan orang-orang yang ingin mengetahui hasil penelitian itu, justru dia berkembang dengan cepat, karena di luar sana begitu banyak penelitian-penelitian yang tiada henti, yang sifatnya to be continue. Jadi luar biasa kan ya. Biasa. Nah kita lihat selanjutnya bahwa penelitian itu dilakukan secara dengan cara-cara yang sangat ilmiah begitu kan ya, rasional, empiris, dan sistematis. Jadi cara-caranya luar biasa, cara ilmiah rasional, empiris, dan sistematis. Dan ini mudah dipahami bagi orang-orang yang ingin mengetahui hasil penelitian begitu kan ya, karena ilmu pengetahuan menjadi faktor penentu berkembangnya pengetahuan secara berkelanjutan. Nah, bagaimana penelitian itu bisa secara umum saja yang bisa kita lihat? Tentu menggambarkan itu adalah hasil daripada kita coba dari awal begitu ya, membuktikan teori yang sudah ada, karena hubungan dengan teori pasti ada. Setiap ada penelitian pasti ada
hubungan teorinya begitu. Bagaimana hasilnya kita teori setelah ada kita mengembangkan, menemukan dan akhirnya menciptakan. Nah, begitu berhasil maka diharapkan ada pemikiran-pemikiran baru, sumbangsi terbaru bagi dunia pengetahuan. Nah, ini harapannya adalah betul-betul ditunggu oleh masyarakat akademik, dunia akademik, dan mungkin yang hobi dan suka begitu ya dengan riset-riset begitu ya. Nah, kalau sudah ada pemikiran baru tentu bisa meng-create sesuatu. Ada pemikiran baru bisa menciptakan sesuatu. Banyak contoh-contohnya begitu ya, banyak contoh-contohnya yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana sikap sebagai peneliti? Tentu ini harus berkomitmen begitu. Pertama, peneliti itu harus skeptik ya, tidak bisa dipercaya sebelum diverifikasi. Bagi kita dunia akademik itu harus dan punya kewajiban memverifikasi. Jadi yang kedua katanya juga harus objektif, tidak memihak, tidak berat sebelah begitu ya. Jadi betul-betul dilakukan secara objektif. Kedua, kalau kita bicara fakta, berdasarkan fakta, maka kita harus ada data, begitu ya. Jadi biasanya dalam penulisan ilmiah itu bicara fakta itu selalu muncul di bab 1 kan fakta. Karena ingin mengetahui adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Begitu bicara fakta, berarti data dukungnya adalah data yang optimal, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan variabel yang kita akan teliti. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa bekerja secara sistematik. Teori, kalau kita cek ada dukungannya begitu ya. Jadi hubungan dengan permasalahan, paling tidak dukungan teorinya juga ada. Ini harus betul-betul kita buktikan begitu kan ya. Kita perlihatkan bahwa dukungan teorinya ada. Begitu. Nah, kita coba membandingkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kombinasi ya, ada beberapa karakteristik begitu ya dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kombinasi ini karena tidak boleh berat sebelah begitu. Jadi kita ada di tengah-tengah kombinasi itu dan melihat kiri, melihat kanan begitu, melihat kuantitatif dan melihat kualitatif. Kenapa? Karena masyarakat akademik, dunia akademik itu mengharapkan penelitian-penelitian yang semua berkelanjutan. Kenapa itu berkelanjutan? Maka sering kita cantumkan selalu ada namanya penelitian terdahulu. Itu be continue kan. Jadi kita ada referensi terdahulu yang telah dilakukan oleh para periset begitu yang suka dengan penelitian begitu ya. Nah, ada beberapa yang menjadi gambaran-gambaran umum sebenarnya, mulai daripada scientific methodnya sampai kepada form final report begitu ya. Jadi memang standarisasinya itu paling tidak memenuhi dunia ilmiah, dunia yang dibutuhkan bagi dunia akademik begitu. Jadi ini harapan-harapan bahwa kaidah ilmiah tidak bisa dihindari dalam penelitian-penelitian sifatnya ilmiah, apalagi di dunia perkuliahan begitu, di perguruan tinggi akan menghasilkan hasil penelitian yang semakin bertambah, semakin berkualitas, dan ini adalah kebanggaan daripada perguruan tinggi begitu ya. Semakin banyak penelitian, semakin berkualitas, maka semakin dihargai oleh pihak internal dan eksternal gitu. Ini luar biasa. Nah, pemerintah selalu mendorong riset-riset ilmiah itu yang mendapat dukungan dana yang luar biasa begitu. Akhirnya tergantung peneliti harus bagaimana melakukan sesuatu itu, bagaimana kira-kira mendapatkan sesuatu itu, bagaimana juga menghasilkan sesuatu itu yang terbaik. Jadi memang luar biasa kan ya. Nah, kita coba dari Creswell tahun 2009 gitu ya, bahwa pendekatan penelitian menggabungkan itu atau mengkombinasikan itu atau menghubungkan metode penelitian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Jadi ini yang betul-betul luar biasa. Creswell 2009 sudah mencoba. Akhir-akhir ini banyak penelitian yang banyak sekali bisa digunakan di referensi bagi orang-orang yang sedang melakukan penelitian begitu ya. Ini Creswell tahun 2009. Tentu banyak pendapat-pendapat lain yang memberikan kontribusi terhadap pengetahuan begitu dalam penelitian. Tentu bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif ini tidak bisa dipandang sebagai dua penelitian yang
bersifat dikotomi begitu ya, tapi juga merupakan saling melengkapi. Ada yang kurang di kiri, ada yang kurang di kanan, ada yang kurang kualitatif, ada yang kurang atau yang lebih begitu di kuantitatif dan kualitatif itu saling mengisi begitu karena nah saling mengisi adalah betul-betul menambah hasanah pengetahuan itu semakin baik begitu ya. Jadi kita tidak bisa bahwa penelitian kualitatif itu lebih baik daripada kuantitatif. Kita tidak bisa bicara seperti itu kan ya. Daripada kalau sudah digabung, di mix begitu, tentu harapannya adalah hasilnya akan semakin baik. Nah, penggunaan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara kombinasi akan memperoleh pemahaman yang paling baik. Jadi ini tidak bisa dihindari bahwa kalau sudah di-combine, di-mix begitu, maka hasilnya diharapkan adalah pemahamannya semakin terbuka, semakin diterima begitu kan ya. Oleh dunia akademik, oleh masyarakat yang senang dengan riset begitu kan ya. Jadi gambaran-gambaran ini tiada henti begitu dari dulu penelitian itu selalu yang terbaik diberikan oleh para peneliti memberi sumbangsi penelitiannya untuk masyarakat gitu ya, baik kampus maupun secara umum gitu. Nah, kita lihat tadi pendapat dari Creswell, juga ada pendapat dari Johnson and Christensen bahwa kalau kombinasi itu dilakukan, berinteraksi, maka ada dua aspek yang terlihat. Bagaimana waktu mengkombinasikannya, time order decision, sama dominasi bobot kombinasinya, paradigm emphasis decision. Ini yang diberikan oleh Johnson and Christensen. Jadi memang pendapat Johnson and Christensen ini tahun 2007 di awal daripada Creswell tahun 2009 tadi kan ya. Jadi kalau time order itu memiliki dua aspek juga katanya, ada yang concurrent, ada yang sequential gitu ya. Jadi semakin diturunkan, semakin dibuat detail begitu ya. Dan bagaimana tentang paradigm emphasis decision-nya juga ada aspek dominant status dan equal status. Jadi semakin berkembang terus pengetahuan dan kita mendapatkannya dan mengimplementasikan, mencoba begitu bahwa ternyata memang pengetahuan tidak bisa terhenti dan terus bagi orang-orang yang punya kreativitas itu kita melihat membuat kita semakin bertambah ilmunya begitu ya. Nah, Johnson and Christensen ini tadi saya sudah digambarkan di awal tadi ya, ini bagaimana skematiknya yang sangat sederhana digambarkan bahwa time order decision sama paradigm emphasis decision. Jadi semakin dibuat detail begitu kan ya. Dari time order ada concurrent dan sequential, ada dari paradigm emphasis decision, ada dominant status dan equal status. Dari concurrent itu ada concurrent triangulation dan embedded, dan juga dari sequentialnya explanatory dan exploratory. Jadi explore sama expand begitu ya. Baik, kita lanjutkan pendapat dari Donna M. Mertens ini tahun 2010 bahwa di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Biasanya metode ini katanya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang satu proyek dan kegiatan penelitian yang luar biasa begitu ya. Jadi Donna M. Mertens ini juga memberikan pendapatnya karena sudah biasa menjadi seorang peneliti, jadi mencoba juga bagaimana yang sifatnya mixed method tadi kan ya. Ada beberapa pendapat lain tentunya, ini yang menjadikan dasar berkembangnya mixed method begitu ya. Jadi luar biasa. Hanya memang bagaimana data kira-kira yang lebih komprehensif bisa didapat, lebih valid, lebih reliable, dan objektif. Ini yang perlu. Karena kendalanya adalah mendapatkan data yang komprehensif. Bagaimana seorang peneliti punya kemampuan untuk memunculkan faktanya tapi didukung oleh data. Datanya tidak bisa dihindari begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Data yang reliable katanya adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu, dari orang ke orang dengan menggunakan metode kombinasi, maka reliabilitas data akan dapat ditingkatkan. Ini semakin luar biasa ya kalau kita lihat. Jadi memperlihatkan bahwa semakin konsisten dari waktu ke waktu, harapannya adalah maka reliabilitas data itu semakin dapat ditingkatkan.
Ada beberapa aspek penting merancang penelitian yang sifatnya mixed method. Dari si waktunya, timingnya, dari si bobotnya, begitu ya, dari si pencampuran mixingnya. Bagaimana kira-kira rumusan masalahnya yang bisa di mix kira-kira bagaimana kira-kira? Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara meleburnya? Ini juga beberapa karakteristik ini tentu kemampuan para peneliti itu adalah diuji begitu kan ya, diuji bagaimana melakukan penelitian yang sifatnya mixed method. Baik ya. Ada 3 rancangan metode campuran, the 3 basic mixed method design dari Kressel dan Plano-Clark ya. Ini yang kalau kita lihat skema dari bagian pengumpulan data yang di awal, analisisnya dari sisi kuantitatif, juga dari sisi pengumpulan data dan analisis data dari sisi kualitatif. Kalau itu didapat data itu, maka coba dibandingkan atau dihubungkan. Baru dibuat interpretasinya. Jadi langkahnya seperti itu ya. Mendapatkan data di sisi kualitatif, dianalisis, juga sama dari sisi kualitatif dan dari sisi kuantitatif begitu ya. Jadi 3 basic mixed method design ini dari Kressel dan Plano-Clark ini luar biasa juga begitu ya. Jadi menambah wawasan-wawasan pengetahuan bagi kita yang ingin dan sering melakukan penelitian. Nah, dari metode model sequential Creswell 2009 ini juga terus kita bisa lihat, kita bisa pelajari bahwa ada urutan-urutan yang menggunakan kuantitatif, urutan menggunakan kualitatif begitu kan ya. Jadi ada urutan-urutannya yang betul-betul dipatuhi secara kaidah ilmiahnya begitu, tidak bisa dihindari kan ya. Karena memang prosedur penelitiannya bagaimana mengembangkan hasil penelitian dengan metode yang satu dengan metode yang lain. Nah, ini yang kira-kira sekuensial atau mungkin penggunaan metode dikombinasi secara berurutan begitu ya. Nah, sequential explanatory Creswell 2009 juga ada beberapa referensi yang saya gunakan, buku-bukunya, hasil-hasilnya juga secara sederhana saya tampilkan di slide ini gitu ya. Nah, bagaimana sequential explanatory disebut juga dengan confirmatory method ya, yang lebih bersifat top down or theory testing approach to research. Jadi memberikan sesuatu yang semakin detail, semakin baik, gitu ya. Pengetahuan yang bisa kita terima ini akan menambah daya ingatan kita, gitu ya, dalam melakukan penelitian. Ada beberapa yang dibuat oleh Creswell ini, bukunya sangat bagus, begitu ya. Creswell itu luar biasa. Kalau saya lihat, kalau lihat dari textbooknya, begitu ya. John Creswell ini luar biasa kan ya. Ini bukunya yang tahun 2017 ya. 17 ini luar biasa. Kualitatif dan kuantitatif secara mixed method ya. Jadi ini yang dari textbooknya ya. Luar biasa. Kita lihat model campuran sequential explanatory. Jadi pengumpulan data, terus kita tindak lanjuti tahapannya begitu ya, kualitatif, kuantitatif begitu, dianalisis juga, baru interpretasi. Jadi sequential explanatory dan sequential exploratory ada dua karena mixnya itu ada dua kan ya. Nah, bagaimana sequential explanatory tadi? Bagaimana membuat deskripsi rancangannya, pengumpulan datanya, menganalisisnya sampai kepada interpretasi. Ya, jadi tahapannya ya begitu ya, rancangan metode campurannya. Nah, rancangan metode campuran sequential explanatory. Jadi saya katakan tadi sudah ada deskripsi rancangannya, juga bagaimana kira-kira beberapa fase yang harus diikuti oleh kita, tahapan-tahapannya, di mana cara mengumpulkan data kualitatif itu mungkin fase pertama, fase keduanya mungkin bagaimana juga kuantitatifnya begitu ya. Jadi tahapannya tidak bisa semaunya kita begitu, tapi kemampuan peneliti itu sangat dinanti-nantikan hasilnya begitu, agar hasil yang dibuat oleh para peneliti yang berkualitas itu kita bisa mendapatkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah,
pengumpulan data bisa dengan sampling tadi secara teliti, berlangsung fase-fase yang berbeda begitu ya, sampling kuantitatif gitu, dan juga fase kualitatif gitu. Jadi gagasan utamanya adalah bagaimana pengumpulan data itu bisa langsung membentuk hasilnya begitu ya, dari sisi kualitatif, tapi bisa dibentuk langsung jadi kuantitatif. Ini proses-prosesnya ini yang fase-fasenya ini yang betul-betul dilakukan oleh para peneliti begitu. Bagaimana menganalisis datanya begitu ya. Ini pendapat daripada Clason tahun 2007 bahwa bagaimana temuan kualitatif itu kemudian dibandingkan dengan hasil kuantitatif. Jadi temuan kualitatif dibandingkan dengan hasil kuantitatif. Nah, biasanya metode campuran menyebutnya dengan pendekatan side by side ya. Jadi karena peneliti mau perbandingan dalam pembahasan, maka perlu penyajian temuan-temuan itu secara rinci begitu ya. Jadi akan terlihat karena data-data yang diambil harus dianalisis secara terpisah, kemudian baru digabung begitu ya. Jadi dipisah dulu baru digabung nantinya begitu. Tadi adalah dengan analisis data, interpretasi dilakukan oleh peneliti begitu, bagaimana kira-kira ada hasil yang positif enggak, atau yang mungkin ada terlihat mungkin weakness-nya, lemahnya begitu kan ya. Jadi ini bagaimana para peneliti metode campuran dapat menganalisis, dan terkadang sulit mengeksplorasi database, sulit kadang-kadang. Tapi kemampuan peneliti itu diharapkan bisa membuka hal-hal yang baru begitu ya. Karena memang informasi tambahan-tambahan itu selalu membuat perbedaan itu, dan informasi yang dihasilkan itu bisa menambah bagaimana memecahkan masalah, hasilnya bagaimana kira-kira bisa diharapkan begitu, sesuai harapan tidak. Karena memang kalau di awal dikatakan dasin madasolen itu ya, jadi ingin mengetahui perbedaan dan harapan dengan kenyataan itu kadang-kadang tergantung datanya begitu kan ya, faktanya di lapangan bagaimana, interpretasi, validitas gitu ya, apakah valid data yang kita ambil atau tidak mungkin ya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan begitu. Jadi paling tidak tingkat validitas ini dari setiap database itu diharapkan adalah yang terbaik begitu ya kan. Jangan sampai bahwa peneliti tidak mampu begitu ya. Anda tidak mampu begitu, jadi agak sulit begitu kan ya. Bagaimana membandingkan dan kesulitan menggabungkan temuan-temuan yang di lapangan, faktanya, datanya bisa kita combine, kita bandingkan, dan hasilnya diharapkan adalah sesuai dengan harapan para peneliti atau kita mungkin yang senang dengan riset. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah penelitian desain sequential explanatory. Langkah-langkahnya, bagaimana potensi rumusan masalahnya, bisa landasan teorinya, begitu ya, hipotesis, pengujian hipotesisnya, sampai terakhir adalah bagaimana membuat kesimpulan dan saran. Jadi analisis data kuantitatif dan kualitatif tidak bisa dihindari, hanya tahapannya memang harus mulai adalah betul nggak bahwa masalah yang kita munculkan itu betul-betul bisa kita selesaikan begitu. Ada nggak potensi rumusan masalah bisa muncul begitu kan ya? Jadi memang ini hal-hal yang perlu begitu, yang tahapannya tidak bisa dihindari oleh para peneliti dan Anda begitu semua ya. Dan kita lihat beberapa karakteristik metode kombinasi sequential explanatory. Tentu tahap pertama digunakan kuantitatif dan tahap kedua adalah kualitatif. Jadi urutannya sudah jelas gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira kita mendapatkan masalah-masalah itu memang sudah jelas memang ada masalah. Masalah itu betul kan ada penyimpangan gitu ya. Apa kira-kira yang terjadi? Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang salah begitu ya. Atau mungkin ada perencanaan sesuai dengan harapan-harapan gitu ya. Atau mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan dalam pelaksanaannya. Jadi potensi masalah itu bisa kita gali sepanjang datanya itu kita bisa dapatkan. Urutan pertama tadi dikatakan adalah metode kuantitatif, dan kedua adalah metode kualitatif. Baik, kita lanjutkan ya. Beberapa hasil tulisan-tulisan yang saya buat summary-nya bisa
ditanyakan, nanti kita diskusikan lebih lanjut dari slide-slide ini. Tentu hasil diskusi ini akan menambah wawasan kita, dan harapannya adalah kita bisa memberikan terbaik begitu apa yang kita lakukan begitu ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian-penelitian yang tadi ada sequential, exploratory begitu ya, explore begitu. Jadi kita harus betul-betul mengkondisikan bahwa penelitian mixed method ini adalah penelitian yang terbaik bagi kita, penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini adalah metode campuran sequential exploratory begitu ya. Jadi tadi ada explanatory dan exploratory. Jadi explore dan explanatory. Tentu cara tahapannya tetap di awal adalah bagaimana kita mengumpulkan dan menganalisis data. Nggak bisa dihindari ya. Jadi mengumpulkan data dan menganalisisnya begitu. Baru nanti menggabungkannya begitu kan ya. Jadi yang sudah digabung baru nanti kita interpretasikan begitu. Jadi tahapan-tahapan tadi menjadikan kata kunci begitu kan ya, yang tidak bisa dihindari. Bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menganalisis data begitu ya, itu juga tahapannya sangat jelas dan bisa kita lakukan sepanjang itu. Tadi saya katakan bahwa dalam penulisan ilmiah itu bab 1 itu pasti tidak bisa dihindari bagaimana kita bicara fakta dan data. Karena fenomena terlihat begitu ya, masalah terlihat, betul nggak? Penelitian yang kita lakukan ada masalah gitu ya. Kalau nggak ada masalah, ngapain kita melakukan penelitian gitu ya. Jadi memang ini harus diungkap. Jadi data, interpretasi, validitas gitu ya. Jadi beberapa tadi pendapat tentang mixed method ini tentu kita harus terus melihat hasil penelitian terdahulu untuk wawasan kita menjadi lebih baik begitu ya. Nah, ada yang model concurrent ini ada 3 dikatakan: concurrent triangulation strategy, concurrent embedded strategy, dan concurrent transformative strategy. Ini yang apa namanya diperlihatkan oleh Creswell. Creswell luar biasa kan ya. Jadi banyak para peneliti-peneliti itu menggunakan beberapa referensi para pakar, diantaranya adalah Creswell. Ini John Creswell ini cukup bagus begitu ya. Jadi untuk mixed method itu menjadi primadona begitu ya. Nah, kita lihat ini tadi di awal tadi adalah concurrent triangulation strategy. Nah, ini kita lihat bagaimana kira-kira strategi ini ada paling familiar tadi antara 6 model dalam metode kuantitatif dan kombinasi atau mixed method ya. Mixed methodnya tentu penggunaan data di awal itu ternyata beberapa bahasan-bahasan hasil penelitian saya melihat bahwa data itu memang menjadikan kita sebagai peneliti tidak bisa menghindari begitu kan ya. Jadi Anda besok bicara masalahnya apa begitu ya. Ada nggak faktanya, ada nggak datanya gitu. Kita nggak bisa. Kan selalu kadang-kadang misalnya ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam keadaan krisis. Kalimatnya simpel begitu ya. Nah, begitu katakan krisis, ada nggak faktor penyebabnya? Ada nggak menetapkan data itu krisis misalnya gitu kan ya? Apa faktor penyebabnya? Kira-kira bagaimana memecahkannya? Ini kan harus jelas begitu. Jadi tidak ada kalimat-kalimat di bab 1 itu biasanya yang sifatnya membuat orang ragu-ragu ini betul-betul tulisannya bagus atau tidak gitu. Jadi di bab 1 itu betul-betul menggambarkan ada masalah, ada fenomena yang akan kita ungkap dan akan kita bahas, kita selesaikan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah begitu kan ya. Ini yang perlu. Nah, kita lihat tadi concurrent, terus ada triangulation design, dan ada embedded strateginya begitu ya, dari Creswell juga yang saya ambil. Tentu ini bisa digunakan begitu kan ya. Ada beberapa yang cukup baik. Kalau saudara lihat nanti hasil penelitian terdahulu yang sifatnya mix itu, nanti saudara bisa ambil beberapa referensi begitu kan ya. Ini rancangan metode campuran sifat tingkat lanjut begitu ya, dari kuantitatif, kualitatif atau sebaliknya.
kan nggak bisa dihindari begitu ya, tetap ya. Jadi ini yang menurut saya bahwa data itu nggak bisa sama sekali. Kita nggak bisa tidak ada data sama sekali gitu ya. Makanya kalau tidak ada data maka orang akan kaget ini yang dibahas apa kira-kira begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi data ini menjadi hal-hal yang hukumnya wajib begitu ya, tidak bisa dihindari. Nah kita lihat nilai campuran sifatnya transformatif ya. Jadi tentu penelitian kualitatif kuantitatif ini karena kita lihat dari kita hanya mendapatkan pengetahuan dari luar begitu ya. Tapi prakteknya di kita banyak begitu ya. Jadi kasusnya di kita banyak. Tergantung peneliti cara mengungkapkannya begitu kan ya. Dan bagaimana kira-kira bisa diperlihatkan hasilnya begitu. Secara general gitu. Kita bisa lihat gitu. Sekarang banyak sekali media-media elektronik yang bisa atau mungkin dunia digital begitu sekarang bisa memudahkan kita ya, memudahkan kita dalam mencari, menggali, mengambil data-data yang sudah dipublish begitu ya. Nah, ini sekuensial transformatif strategi. Tentu bicara lagi kita tetap aja bahwa kuantitatif, kualitatif itu menjadikan dasar begitu ya, bahwa mixed method tidak ada faktor-faktor lain begitu ya. Jadi beberapa teori yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan hasil penelitian kita begitu ya. Nah, ini luar biasa bagaimana membuat rumusan masalah dan hipotesis penelitian begitu ya. Jadi ada beberapa sebenarnya yang perlu kita diskusikan nanti lebih lanjut agar penelitian atau mungkin proposalnya itu semakin baik begitu ya, semakin fokus begitu ya. Itu yang perlu. Kadang-kadang hasil tulisan atau memulainya itu di bab 1 kadang-kadang tidak fokus begitu ya, kalau kita memilih variabel-variabel yang kita anggap sebagai masalah begitu ya. Jadi ini yang apa namanya luar biasa. Tetap mengulang casual lagi begitu ya, bagaimana mengkombinasikan sampai terakhir bagaimana discuss-nya, conclusion-nya, limitation-nya, sampai future research-nya, bagaimana riset masa depan gitu kan. Jadi selalu dengan riset problem gitu ya. Ini yang betul-betul yang diperlihatkan begitu ya, ditampilkan begitu ya, tampilkan. Nah, ini yang mix tadi saya ulangi kembali, mix method research tadi dari Creswell. Mungkin presentasi penggunaan referensi, presentasinya itu lebih banyak saya membaca beberapa buku, tapi Creswell ini yang ternyata luar biasa begitu ya. Jadi ini yang mengapa mix itu dilakukan begitu ya. Jadi beberapa hasil tulisan-tulisan yang saya ambil dari buku-buku itu, dari penelitian terdahulu, ternyata memang membuat wawasan kita semakin bertambah. Jadi sharing of knowledge begitu, berbagi pengetahuan itu memang menikmati begitu ya, menikmati bagi kita yang senang begitu ya. Terkadang hambatannya adalah bagaimana sih memulainya gitu ya, terkadang begitu. Kalau kita sudah mulai konsentrasi dan kita selalu memikirkan sesuatu bahwa variabel A, variabel B, variabel C ternyata juga bermasalah dan ada masalah dan kita bisa ungkap, maka kita semakin bersemangat begitu ya, mengungkapkan hal-hal yang bisa menjadi terbarukan. Ilmu yang kita berikan, kita sumbaksikan itu yang menjadi terbarukan begitu ya. Hal-hal baru dimunculkan begitu. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Ini lebih kurang slide-nya hampir mungkin 80 slide ya, terlalu panjang itu. Tapi terlalu panjang juga bagi saya ternyata masih kurang ya, karena bahasannya belum sempurna. Begitu baik urutannya, kadang terjadi pengulangan juga kadang-kadang ya, begitu karena referensinya beberapa yang saya gunakan. Nah, ini ada convergence model gitu ya, bagaimana juga interpretasinya baik kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Ada beberapa kata-kata yang kadang-kadang saya terlewatkan koreksinya begitu ya, karena pengaruh apa namanya mata kadang terasa juga harus cukup bagus untuk bisa membaca dengan baik begitu ya.
Nah, ini beberapa referensi-referensi yang bisa slide ini bisa menambah wawasan-wawasan kita semua, paling tidak menambah kekosongan apa yang ada di pikiran kita begitu ya. Jadi kalau memang ini bisa dilakukan, kita bisa melakukan referensi, dan referensinya cukup bagus. Ini beberapa, banyak sebenarnya referensinya, tapi saya hanya masukkan hanya beberapa saja dalam tulisan akhir begitu ya, karena buku penelitian banyak sekali, jadi saya yang dapat yang bisa saya baca dan saya ambil hanya, walaupun dia 2-3 kalimat begitu, saya bisa tuliskan dalam tulisan slide ini begitu ya. Ini embedded design, bagaimana kira-kira bisa yang sifatnya embedded, yaitu experimental model dan correlational model begitu ya. Nah, ini jadi kualitatif, kuantitatif gitu ya. Kualitatif, kuantitatif begitu ya. Jadi bagaimana interpretasinya gitu ya. Jadi nggak bisa dihindari begitu ya. Tetap aja kita bicara adalah data. Jadi data menjadikan hal-hal yang hukumnya wajib lah begitu ya. Wajib. Nah, ini kita lihat jadi luar biasa gambaran-gambaran bagaimana kita bicara kualitatif dan kuantitatif begitu ya. Jadi memunculkannya yang kadang-kadang bagi seorang peneliti itu adalah data yang tidak dapat gitu ya. Itu yang kadang-kadang agak sulit. Jadi kalau sudah weakness, merasa lemah, bahwa waduh ini datanya kurang gitu. Jadi memang para peneliti itu diminta kerja keras begitu ya. Kerja keras dan fokus begitu ya. Yang kedua itu kadang-kadang harus ada teman diskusi. Kalau sendiri kadang-kadang membuat jenuh ya, kadang-kadang begitu penelitian itu. Tapi kalau ada teman diskusi 1-2 orang itu, maka kita semakin bersemangat begitu, karena mengungkapkan sesuatu itu yang tadinya dasin pada solin itu, karena faktanya ada, datanya ada, jadi jalannya semakin smooth lah gitu ya, semakin lancar begitu. Itu yang betul semangat lah begitu. Seorang peneliti harus semangat bagaimana mengungkap sesuatu itu dan bisa memberikan sumbangsi begitu ya, sumbangsi kepada orang-orang yang suka dan melihat hasil penelitian-penelitian begitu ya. Tadi explore, explanatory begitu ya. Terus ini tetap aja datanya selalu saya tampilkan karena memang jadi faktor penentu di bab 1 begitu ya. Faktor penentu di bab 1 agar bisa dibahas begitu ya. Bagaimana kira masalahnya muncul tidak begitu ya. Jadi memang ini supaya konkretnya dibuktikan dengan fakta dan data begitu ya, agar gampang membuat interpretasinya begitu ya. Kalau sudah dianalisis, datanya ada, maka kita bisa membuat interpretasinya. Kalau memang tidak ada, maka agak sulit begitu karena. Nah, ini tingkatan-tingkatan daripada kalau kita yang senang dengan pengetahuan, bagaimana level pendidikan yang formal, S1, S2, S3 begitu ya. Jadi ini bagian yang luar biasa yang menurut saya mudah dipahami, asalkan dengan kerja keras gitu ya. Karena kalau kita pendidikan itu memang harus komitmen, yang membatasi kita kadang waktu begitu ya. Mahal sekali kadang-kadang, tapi nggak apa-apa. Kalau kita coba melakukan sesuatu itu dengan semangat terus begitu, maka akan terlihat. Ya kalau S1 mungkin hasil mungkin aplikasinya begitu. Kalau S2 mungkin inovasinya, kalau S3 mungkin inventionnya begitu ya, menciptakan sesuatu itu paling tidak bisa teruji original begitu ya. Dan ini yang bertambah pengetahuan-pengetahuan kita secara berkelanjutan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita. Tentu ini prolog-prolog dari mixed method. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita bisa diskusikan agar penelitian-penelitian kita semakin baik. Dari saya cukup sekian. Selamat kepada Anda yang ingin mendapatkan ilmu lebih banyak begitu, sering-sering membaca buku, sering-sering berkunjung pada perpustakaan begitu ya. Ini juga menjadi salah satu motivasi bagaimana kita mendapatkan ilmu yang saat ini luar biasa, karena banyak media yang bisa diakses, maka ilmu kita akan semakin bertambah dan kita bisa menyimpulkan
sebagai kesimpulan awal gitu. Dari saya cukup sekian dan saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.